Dan di situ Bagas dan juga teman-temannya ini yang lain itu nyium-nyium bau bangkai. Jadi bau-bau busuk di area jalan situ ya, di area parit itu bau-bau busuk. Dan akhirnya dengan penasaran, Bagas dan teman-temannya ini nyari tahu nih, ini bangkai apa nih bau-bau busuk ini. Setelah dicari dan semakin mendekat ya baunya, jadinya Bagas ini dia semak-semak yang tadi menutupi parit itu dia buka sama teman-temannya, dibersihin sama Bagas juga. Dan ternyata yang ada di dalam parit itu temannya Bagas yang bernama Ali, dia menjadi korban begal. Jadi yang tadi dilihat Bagas itu adalah arwah dari seorang Ali ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Apa kabar buat teman-teman di rumah dan buat penonton di rumah? Mohon maaf sekali, kemarin kita udah kurang lebih sebulan nggak upload video karena ada tugas urgent ya, tugas penting, kerjaan. Jadi ini kita perdana lagi nih, mulai aktif lagi setiap seminggu 2 kali. Dan kali ini kita mendapatkan sebuah cerita dari seseorang narasumber. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman di rumah jangan lupa like, subscribe, dan komen. Penasaran seperti apa kisah dari narasumber kita? Langsung saja berikut kisahnya. Oke teman-teman, jadi saya mendapatkan sebuah kisah dari seorang narasumber yang bernama Mas Bagas. Jadi Mas Bagas ini seorang mahasiswa dari salah satu universitas di daerah Jawa Tengah ya. Dan Mas Bagas ini, jadi dia punya teman kos ini yang bernama Ali ya. Teman kosannya bernama Ali. Jadi dia ini teman satu kosan itu, kuliah bareng ya. Dan udah lama juga, beberapa semester dia kos bareng. Dan pada saat itu memang Ali dan juga Mas Bagas ini ingin merayakan ulang tahun si temennya Mas Bagas, Ali ini ya. Jadi Ali ini ulang tahun dan dia sempat bilang ke Bagas, karena Bagas ini orang yang sederhana ya, orang sederhana, memang bukan dari orang yang berada ya. Dia pengen ngasih sesuatu ke Mas Bagas ini, sebuah tempat tidur, jadi buat di kosan Mas Bagas juga ya. Jadi biar tidurnya itu nggak satu berdua nih sama Ali. Jadi Mas Bagas ini dapat hadiah. Jadi kebalik nih, bukan Mas Bagas ngasih hadiah ke Ali, tapi Ali nih yang ngasih hadiah ke Mas Bagas. Jadi dia dikasih satu set kasur sama bantal dan juga gulingnya. Dan dia berpesan kepada Bagas bahwa Ali ini sementara ingin pulang dulu nih ke kampungnya. Jadi di Jawa Tengah itu orang inilah lumayan jauh ya, dari kampus ke rumahnya Ali itu lumayan jauh, kurang lebih 2,5 jam. Jadi Ali berpamitan kepada Bagas bahwa dia ingin pulang dulu nih, nengokin orang tuanya yang ada di kampung. Nah, jadi Bagas ini sebenarnya udah ngelarang nih sama Ali. Jangan sekarang, besok-besok aja. Cuacanya lagi nggak mendukung, karena dia lagi hujan deras, terus juga kawasannya juga lagi rawan-rawannya begal di sana. Dan Ali itu sempat melarang kalau misalkan mau pulang ke kampung, paling enggak pagi-pagi lah atau siang-siang, yang emang nggak terlalu rawan ya. Tapi Ali di sini malah ngebantah Bagas nih, udah nggak apa-apa, gue lagi kangen orang tua. Dia malam-malam berangkat, sekitar jam 9-an dia berangkat, habis pulang kuliah dia sore, terus nggak lama juga dia habis ke toko barang-barang ya, beliin Bagas itu kasur. Sampai jam 9 itu dia mulai berangkat ke kampung halamannya.
yang ada di Jawa Tengah. Jadi Ali ini sebenarnya orang pemberani ya, orang pemberani. Dia bawa motor juga nggak terlalu kenceng lah, masih standar ya. Jadi pada saat itu dia berpamitan kepada Bagas, dan itu ternyata pamitan terakhir yang diucapkan Ali kepada Bagas ini, teman-teman. Dia akhirnya Ali berangkat, dan pada suatu ketika di tempat sepi ya, itu hutan, memang dia ngelewatin hutan belantara, tapi jalannya udah bagus ya, jalannya bagus, aspal. Tapi jam-jam segitu memang banyak sekali begal-begal berkeliaran, dan jarang orang yang memang lewat situ pada saat jam malam, teman-teman. Jadi Ali ini lewat situ, dan ternyata apa yang Bagas sampaikan ke Ali ini ternyata benar, bahwa daerah itu rawan begal. Dan Ali ini udah diikutin dari belakang nih, dari belakang udah diikutin beberapa motor ya, ngikutin Ali. Dan akhirnya Ali ini membawa kendaraan motor ini dengan sangat cepat untuk menghindari ya kawanan begal ini. Setelah Ali mengacu kendaraannya dengan cepat dan diikutin juga sama para begal ini, dan ternyata beberapa meter di depan Ali ini itu udah dihalangin sama beberapa motor juga nih, kawanan begal juga. Jadi dia udah komplotan. Jadi dia ngejar dari belakang, tapi di depan juga udah dijegat nih sama kawanan begal ini. Jadi Ali tuh menghindar ya, dia nggak mau tahu, pokoknya dia gas terus motor. Dan akhirnya Ali terpleset, motornya terguling, dan Ali ini sempat terbentur ke aspal kepalanya, dan akhirnya masuk ke dalam apa ya, kayak parit, tapi dia besar. Parit itu besar di pinggir jalan dan tertutup oleh semak-semak, teman-teman. Jadi tubuh dari Ali ini dia masuk ke dalam parit yang memang semak-semak, nggak terlihat sama sekali ya. Dan akhirnya kawanan begal ini mengambil motornya Ali dan membawa kabur. Akhirnya membawa kabur, dan ternyata kawanan begal ini masih berusia ya sepantaran Ali ya, sepantaran Ali dan Bagas. Masih belasan dan puluhan ya, masih di bawah 23 tahunan lah umurnya. Jadi motornya udah diambil, Alinya ditinggalkan begitu saja, karena Ali itu sebenarnya masih hidup, teman. Dia pingsan karena darah juga bercucuran di kepalanya karena terbentur aspal. Dan akhirnya kawanan begal ini udah, dia pulang pergi semuanya, dia merampas semua yang punyanya Ali ini ya. Dan suatu ketika nggak lama dari begal-begal itu pergi, setelah beberapa jam itu nyawa Ali udah nggak tertolong karena saking banyaknya darah yang dikeluarkan dari kepalanya Ali. Tapi keluarga Ali dan juga Bagas ini belum tahu nih kalau Ali ini itu ternyata menjadi korban begal dan telah meninggal dunia. Jadi pada saat itu malam-malam ya, sekitar jam 12-an, keluarga Ali ini itu didatangi sesosok arwah dari Ali ini. Tapi karena keluarganya Ali nggak tahu ya kalau Ali ini mau pulang, dia mau ngasih surprise gitu ya. Jadi keluarganya cukup kaget, terutama ibunya Ali ya. Dia kaget dan memeluk Ali. Pada saat dia buka pintu rumahnya, Ali ya cuma tertunduk diam dengan muka yang pucat ya. Dan ibunya Ali bilang, kok kamu nggak ngabarin ibu, nak? Dan Ali cuman dia nyelonong aja masuk ke dalam, salim terus nyelonong. Setelah dia masuk ke dalam rumah dan ibunya manggil lagi, memeluk Ali nih. Badan kamu dingin, nak. Terus Ali cuma diem aja, nggak jawab pertanyaan dari ibunya. Dan ibunya ya karena udah malam juga, yaudah nyuruh Ali ini buat masuk ke kamar dan istirahat. Dan setelah keesokannya ibunya buka pintu ini, Ali ya terlihat masih tertidur. Yang ada di pikiran ibunya itu ya Ali ada di kamar. Ternyata itu sosok yang ya sebenarnya sosok yang menyerupai Ali ya.
kita ya sebenarnya percaya nggak percaya ya bahwa kejadian itu nyata sebenarnya. Dan setelah itu Bagas juga, karena Ali ini bilang ke Bagas ini cuman beberapa hari dia untuk pulang kampung, tetapi selama berminggu-minggu kok Ali nggak pulang-pulang ke kosan. Dan dia sempat nelpon ibunya Ali. Bagas ini nelpon ibunya Ali, dia nanya keberadaan Ali, apakah dia masih di rumah atau memang udah pulang. Dan ketika dia nelpon ibunya Ali cuma bilang, Ali ada kok di rumah, cuman ya agak beda aja, dia nggak mau ngomong sama sekali, cuma di dalam kamar aja, nggak mau makan, nggak mau minum, cuma ya mukanya pucat kayak orang sakit. Ya karena di rumahnya itu cuman ada ibunya Ali dan juga ayahnya Ali, dan Ali ini seorang anak tunggal ya, tapi ya orang yang berada lah Ali ini di kampungnya. Jadi ya Bagas ya udah, berarti Ali memang ada di rumahnya, belum pulang ke kosan. Tapi kok perasaan Bagas ini itu beda. Setelah dia menelpon ibunya, ketika dia melihat sosok Ali ini itu muncul di depan kosan Bagas ini. Jadi kayak ngasih isyarat bahwa Ali ini mengajak Bagas ke tempat dia terjatuh itu, yang menjadi korban begal itu. Jadi Bagas Ali ini dia meninggalkan kosan dengan motornya ya, seperti biasa motornya Ali ini. Dan Ali di situ ngasih pesan buat ya supaya Bagus ini ngikutin dia. Supaya Bagas ini ngikutin Ali ini ke suatu tempat. Dan akhirnya Bagas ngikutin Ali diem-diem dari belakang karena dia penasaran ya, ini ada apa nih dengan Ali nih. Tapi saat itu dia nggak cuma sendiri karena dia takut ya, dan takut ada apa-apa. Jadi Bagas ini ngajak temannya ngekos juga yang ada di sebelahnya Bagas ini. Kebetulan kos-kosan itu kos-kosan mahasiswa semua ya. Jadi dia ngajak beberapa temannya ini, Bagas ini ngajak beberapa teman yang ada di kosan itu, sekitar 3-4 orang, untuk nemenin dia ke tempat Ali buat nunjukin jalan ini. Ketika diikutin dari belakang dan tiba-tiba masuk ke daerah rawan itu ya, dan Ali itu menghilang di salah satu semak itu. Dan Bagas juga jadi bingung, ini Ali kok langsung hilang gitu sama teman-temannya. Jadi dia di situ aman karena Bagas ini ngajak teman-temannya ya, jadi nggak ada kejadian begal-begal segala macam, jadi aman, ada yang melindungi Bagas lah ya gitu. Dan di situ Bagas dan juga teman-temannya ini yang lain itu nyium-nyium bau bangkai. Jadi bau busuk di area jalan situ ya, di area parit itu bau busuk. Dan akhirnya dengan penasaran, Bagas dan teman-temannya ini nyari tahu nih, ini bangkai apa nih bau busuk ini. Setelah dicari dan semakin mendekat ya baunya, jadinya Bagas ini dia semak-semak yang tadi menutupi parit itu dia buka sama teman-temannya, dibersihin sama Bagas juga. Dan ternyata yang ada di dalam parit itu temannya Bagas yang bernama Ali, dia menjadi korban begal. Jadi yang tadi dilihat Bagas itu adalah arwah dari seorang Ali ini, teman-teman. Setelah dia tahu itu jenazahnya Ali, Bagas coba telepon ambulan dan juga kantor polisi ya, untuk lapor bahwa di tempat itu ada terjadi kecelakaan dan korban begal, teman-teman. Karena kondisinya motornya Ali juga udah nggak ada di situ. Karena udah baunya yang sangat busuk ya, udah ciumnya udah nggak enak banget keciumnya. Jadi ambulans semuanya evakuasi jenazahnya Ali dan baru mengabarkan orang tua dari Ali ini. Setelah dikabarkan, orang tuanya juga shock ya, kaget karena yang dia lihat ya Ali ada di kamarnya lagi tidur. Setelah dia mendapatkan kabar itu, ibunya buka kamar, itu
Ali itu udah nggak ada di kamarnya. Ternyata benar bahwa Ali itu pulang ke rumah, tapi dengan sosok yang berbeda, teman-teman. Setelah itu ini masih simpang siur ya kejadian Ali ini kenapa. Tapi temannya Ali ini, Bagas ini, selalu dimimpikan oleh sosok Ali ini bahwa dia ini mau kasih tahu nih orang-orang yang ada di apa ya, orang-orang pelakunya lah ya, pelakunya ini itu siapa. Dia mau ngasih tahu ke si Bagas ini bahwa pelakunya itu orang-orang yang memang sekitaran warga situ lah ya, warga yang tempat kejadian menjadi korban begal. Setelah itu Ali masih sempat bolak-balik ke kantor polisi ya buat lapor ini, karena dia sering banget dimimpin sama seorang Ali. Tapi di lain itu, pelaku-pelaku yang mengambil barang Ali ini, motornya Ali yang dibawa kabur ini, itu memang dia selalu kumpul di salah satu pos yang di perkampungan dia lah ya, pos tempat dia tinggal, kayak pos ronda gitulah ya. Dia sambil main kartu. Di situ sering dihantui sosok Ali ini. Jadi Ali itu suka munculin wajahnya seketika di area sekeliling pos ini. Jadi beberapa dia melihat sambil ketakutan ya, dan tiba-tiba teror keranda terbang itu terjadi di perkampungan itu. Selalu diteror selama berhari-hari. Jadi yang diteror itu bukan hanya warga kampung situ, tapi para pelaku yang memang membegal dan juga membawa kabur motornya Ali ini. Jadi itu selain sosok Ali yang muncul tiba-tiba dan juga keranda terbang ini, itu dia pengen bahwa pelaku ini menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan setelah itu, karena pelaku ini nggak mau nyerahin ke kantor polisi, tiba-tiba Ali ngasih isyarat nih di dalam mimpinya Bagas ini, temennya ini yang kosan ini, bahwa Bagas ini harus ke kampung itu bersama dengan seorang polisi. Jadi Bagas tiba-tiba keesokan harinya itu sama seorang polisi datang ke kampung itu, ya nyamar jadi orang biasa lah ya, mau ngecek bahwa motornya Ali ada nggak di kampung situ. Dan ternyata Bagas ini melihat ada motornya Ali, cuman plat nomornya udah diganti, ada di kampung situ, dan masih dibawa sama pemuda-pemuda yang ada di kampung itu yang memegal Ali ini. Dan akhirnya setelah diinvestigasi sama polisi dan yang tim-tim lainnya juga ya yang menyamar, akhirnya pelaku ini tertangkap dan dibawa ke kantor polisi serta menyerahkan barang bukti sebuah motor yang dia ambil ini dari Ali. Jadi setelah itu menyerahkan diri, setelah itu ditangkap polisi semuanya, motor juga udah dikembalikan ke keluarganya Ali, dan seketika teror itu menghilang gitu aja ya, bahwa karena si pelakunya ini udah tertangkap nih dan dijebloskan ke kantor polisi, teman-teman. Jadi itulah kisah dari Ali ya, temannya Bagas ini yang menjadi korban begal dan seketika menjadi arwah yang penasaran. Jadi buat teman-teman yang mau kirim-kirim cerita tentang hal-hal mistis, bisa banget langsung aja email ke Gilang Galunggung yang ada di bawah sini. Buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton terus video-video dari Gilang Galunggung. Saksikan terus video selanjutnya, ada kisah apa lagi. Yang penting jangan lupa like, subscribe, dan komen. Gilang Galunggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.